Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Febriana Goebel. Saya dari kelas 10-3. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita rakyat yang berasal dari Indonesia sendiri, yaitu berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, di perkampungan Pantai Air Manis, hiduplah Mandi Rubaya dan anak laki-lakinya, yaitu bernama Malin Kundang. Dahulu kala, di perkampungan nelayan Pantai Air Manis, hiduplah seorang janda bernama Mandi Rubaya dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mandi Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Malin pun tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandi Rubaya mulai menua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuh Malin mendadak panas sekali. Mandi Rubaya pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Malin. Berkat usaha keras ibunya sampai mendatangkan tabib, nyawa Malin berhasil diselamatkan. Setelah sembuh, ibunya semakin sayang kepada Malin. Begitu pula dengan Malin, ia sangat amat menyayangi ibunya. Setelah tumbuh dewasa, Malin berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau bersama kapal besar. Kapal besar setahun sekali merapat ke Pantai Air Manis. Ketika sudah dewasa, Malin meminta izin kepada ibunya untuk merantau dengan kapal itu. Awalnya ibunya ragu, tapi dengan berat hati, akhirnya ia mengizinkan anaknya untuk pergi. Malin pun pergi berbekal dengan 7 bungkus nasi yang dibalut dengan daun pisang dari ibunya. Malin juga menenangkan ibunya bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada dirinya di perantauan. Mandi Rubaya selalu mendoakan anaknya agar selamat di pelayaran. Setelah kepergian Malin, hari-hari terasa lambat bagi Mandi Rubaya. Ia selalu memandang ke laut dan mendoakan agar anaknya agar selamat dalam pelayarannya. Mandi Rubaya selalu menanyakan kabar Malin setiap ada kapal besar yang merapat. Namun jawaban dari nahkoda awak kapal tidak ada yang memuaskannya. Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Ibu Malin yang semakin tua mengharapkan anaknya segera kembali kepadanya. Doa Mandi Rubaya yang tak putus-putusnya itu terus dilakukannya sampai ia semakin menua, tubuhnya mulai dimakan usia dan jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Ibu sudah semakin tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintih Mandi Rubaya tiap malam. Namun, Malin tak juga datang mengunjungi ibunya. Nahkoda kapal yang membawa Malin pun membawa kabar kalau Malin sudah menikah dengan gadis bangsawan. Harapan Mandi Rubaya terkabul, ada kapal megah dan indah merapat ke pantai. Keyakinan Mandi Rubaya diaminkan dengan kedatangan kapal megah. Penduduk perkampungan menyambut gembira kapal itu. Mereka berkumpul di sekitar kapal itu karena mengira itu milik sultan atau pangeran. Mandi Rubaya pun turut berdesakan di dekat kapal. Ia melihat sepasang muda-mudi di anjungan kapal. Pasangan itu mengenakan baju berkilau dan tersenyum. Ibu Malin itu mengetahui bahwa lelaki muda itu adalah anaknya. Mandi Rubaya menyambut dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Ibu Malin mendahului sesepuh kampung untuk menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat-erat seakan-akan takut kehilangan anaknya lagi. Isak tangis Mandi Rubaya pun pecah. "Malin, anakku, kau benar-benar anakku kan?" kata Mandi. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" katanya lagi. Malin terkejut disambut oleh perempuan tua dan berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu ibunya. Istri Malin merendahkan ibunya. Malin pun tidak mengakui ibunya. Malin mengingat ibunya adalah perempuan tegar dan kuat, menggendongnya kemana saja, sehingga ia tak percaya dengan orang yang memeluknya. Malin tidak sempat berpikir karena istrinya langsung mengatakan hal yang merendahkan. "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?" ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" tanyanya lagi. Mendengar perkataan istrinya, Malin pun mendorong Mandi Rubaya hingga terguling ke pasir. Ibu Malin tidak percaya dengan perlakuan anaknya. Ia jatuh dan berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini?" Malin bersikap kasar kepada ibunya dan meninggalkan Pantai Air Manis. Malin tidak peduli perkataan ibunya. Ia tidak mau mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Mandi bersujud di kaki Malin dan hendak memeluk kakinya. Namun, Malin malah menendangnya. "Hai perempuan gila, aku bukan anakmu. Ibumu
tidak seperti engkau, melarat dan kotor," kata Malin kepada ibunya. Mandi Rubaya pun pingsan. Ketika ia tersadar, pantai sudah sepi dan kapal Malin sudah menjauh. Mandi Rubaya berdoa dengan pilu dan cuaca pun tiba-tiba berubah. Hati Mandi Rubaya perih seakan-akan ditusuk-tusuk. Ia tak menyangka anak laki-laki kesayangannya tega kepada ibunya sendiri. Ia menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan hati pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau dia memang benar-benar anakku, yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tiba-tiba, cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat turun, badai dan petir menghantam kapal Malin Kundang. Badai menghancurkan kapal Malin Kundang dan tampak sebongkah batu menyerupai tubuh Malin Kundang. Badai yang tiba-tiba datang itu menghancurkan kapal Malin Kundang hingga berkeping-keping. Puing kapalnya terbawa sampai ke pantai. Pagi harinya terlihat puing-puing kapal Malin Kundang yang terdampar telah menjadi batu. Tubuh Malin Kundang pun turut menjadi batu. Ia dikutuk oleh ibunya karena durhaka. Di sela-sela batu, ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri berenang. Ikan itu berasal dari tubuh istri Malin Kundang yang mencari suaminya. Oke teman-teman, itulah cerita kisah dari Malin Kundang, sang anak yang durhaka kepada ibunya. Pesan yang bisa disampaikan melalui kisah ini yaitu adalah sayangi orang tua kalian ketika gembira ataupun sedih. Jangan lupakan jasa mereka karena mereka yang menyayangimu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.